dare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial ala Brad. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan lagi ya produk Caterpillar, yaitu adalah ET. Jadi kemarin di video sebelumnya itu adalah kita membahas tentang diagnostic test ya. Jadi diagnostic test itu sudah kita lakukan dari cut out, kemudian injector solenoid test, kemudian ada wiggle test juga ada, sama fuel pump test. Nah, di sini kita sudah masuk di ET, di decoloader lagi di di BHL ya, prefixnya. Kemudian di sini kita akan langsung masuk ke menu information. Kemudian di sini ada namanya current total. Nah, di sini current total yang fungsinya adalah untuk melihat konsumsi fuelnya ya, dari konsumsi fuelnya, kemudian operationnya, artinya HM-nya itu bisa kita lihat langsung di sini. Bahkan kalau kita mau memilih itu mengganti itu bisa ya. Misalnya total fuelnya ini adalah 6071, itu kita bisa ganti ya. Misalnya dia tidak cocok dengan data list kita ya, data yang ada di kita, dia tidak sampai tidak 6071 liter, tapi kita bisa coba bisa mencapai 6000 liter, itu bisa juga kita coba kita ganti ya. Nah, maka dia kalau misalnya kita ganti, maka akan muncul factory password. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Dengan adanya factory password ini, Anda harus merequest dulu. Setiap yang Anda ganti dari parameter-parameter ini, maka Anda harus request dulu factory passwordnya ke situs Caterpillar ya. Begitu. Kemudian ini saya tidak ada factory passwordnya karena memang ini harus izin dulu ke situsnya langsung ya. Ini ada di bawah nih, ada keterangannya. Jadi kamu bisa langsung ke hyperlink ke sini, ke https fpsdma.cat.com ya. Di situ Anda bisa klik aja di situ, langsung berhubungan dengan adminnya ya. Jika Anda pihak dealer ya, maka seperti itulah langkah selanjutnya. Oke, saya rasa cukup. Ini memang tidak bisa dikonfigurasi ya, tapi kalaupun memang Anda mau konfigurasi bisa ya, tapi dia butuhkan namanya factory password, seperti itu. Oke, itu saja ya untuk current total. Jadi hanya menampilkan beberapa total dari fuel maupun idle time, macam-macam ya, yang Anda bisa lihat sendiri di layar tersebut. Kemudian di sini ada lagi namanya real time graphic. Nah, real time graphic di sini adalah fungsinya adalah untuk melakukan performance test ya. Jadi kita melakukan performance test secara aktual. Jadi nanti akan tampil berupa grafik. Nah, apa saja sih yang kita akan uji dalam performance test itu ya? Seperti halnya yang saya bilang dari informasi yang di video sebelumnya, engine itu running ada 3, yaitu adalah fuel, udara, dan panas. Jadi sini kita ambil boost pressure, artinya tekanan udaranya, kemudian ada tekanan fuelnya juga, sama temperatur dari udaranya, sama kecepatan engine-nya. Kemudian ada lagi olinya ya, oli pressure-nya ya, kemudian ada lagi coolant temperaturnya. Jadi hanya ini yang saya bisa tampilkan untuk engine, untuk performance engine. Untuk selebihnya untuk performance hidrolik itu lain-lain lagi kategorinya. Saya contohkan di sini adalah untuk bagian engine-nya saja. Oke, kalau sudah tinggal tekan OK, maka akan tampil seperti gambar yang ada di sini ya. Jadi ini kalau misalnya dalam kondisi running engine-nya, maka dia akan tampilan berupa grafik. Cuma dari video ini ya, ini hanya berupa trainer, maka dia konstan ya, tidak seperti halnya engine-nya itu naik turun RPM-nya, karena di sini RPM engine-nya cuma konstan. Di sini ada keterangannya ya, yang warna coklat ya, Anda bisa lihat di sini ada tabelnya, ada warna coklat yang ini. Nah, ini juga ada yang di legend-nya ini ya. Ini seperti inilah. Jadi kalau Anda mau hold juga bisa ya, hold bisa juga, Anda setting juga grafiknya bisa juga ya. Nah, sebelum saya nampilkan ini, sebenarnya saya sudah juga mendownloadnya ya lewat real time graphic. Di sini ada juga saya ambil ya berupa gambar seperti ini. Nah,
inilah salah satu contohnya ketika saya nguji langsung ke unitnya ya. Jadi pada saat dia yang ini dia biasa saja ya, artinya low idle. Ini keterangannya low idle memang karena RPM engine-nya nih masih 900 RPM. Ini warna merah ini. Bisa Anda lihat ya. Di sini warna merah adalah RPM engine-nya ya. Ini masih 900 RPM ya. Sedangkan yang lainnya masih konstan. Nah, pada saat engine-nya itu sudah dari low idle ke high idle, maka akan tampil seperti ini. Jadi low idle dia sampai ke 2100 atau 2200 RPM ya. Maka akan tampilan ini. Maka yang berubah apa? Maka yang berubah seperti yang Anda lihat ini adalah oil pressure-nya juga naik, kemudian temperatur fuel pressure-nya juga naik, dan juga ini yang warna biru adalah air inlet temperaturnya juga naik ya. Jadi ini buat uji performance-nya ya. Jadi ini bisa dilakukan mau berapa menit atau mau berapa jam, terserah Anda ya. Tergantung Anda nanti menguji engine-nya ya. Nah, kalau Anda mau lebih aktualnya untuk mengetes engine-nya, dia lagi keadaan low power apa enggaknya, itu bisa juga lewat namanya ini ya. Ini kita close saja ya, karena ini sifatnya cuma trainer ya. Jadi Anda bisa sebenarnya ngambil data logger ya. Ini ada data log baru recording ya. Ini Anda ngambil di sini langsung secara aktualnya ya. Aktualnya mau berapa jam Anda bisa set di sini. Di sini ada settingannya menit atau jam ya. Kemudian kalau Anda menit berarti Anda lakukan berapa menit. Misalnya di sini saya setting 5 menit. Jadi setiap 5 menit dia merekodnya ya. Seperti itu. Kemudian triggernya, jadi dia setiap pengambilan data dia akan rekam itu sudah sekitar 5 detik. Anda bisa adjust di sini berapa detik yang dibutuhkan gitu loh. Kemudian rate-nya adalah berapa sih waktu yang rata-rata ya untuk pengambilan sampelnya untuk per menitnya. Ini saya hitung di sini adalah 240 per menit ya. Begitu. Kemudian ini ada engine-nya. Ini ada engine-nya, ini kita bisa pilih, kita tekan add. Di sini kita pilih bagian-bagian yang dianggap kritikal ya. Jadi seperti halnya yang di ini kita tekan aja di sini ya, atau enggak Anda tekan wiggle test boleh juga inilah yang Anda ambil ya. Boleh juga Anda tekan OK di wiggle test ini, maka dia akan langsung men-trigger ya. Men-trigger nanti ketika Anda tekan OK ya. Pas Anda tekan OK, nah selama proses ini berjalan dengan tulisannya adalah place wait, maka dia akan record terus ini, record terus. Nanti pada saat itu, nah ini kita tinggal start ya. Nah tulisannya data log recording is sudah running ya. Jadi maka akan record sampai berapa menit yang Anda butuhkan. Tadi adalah settingannya adalah 5 menit, maka di triggernya setiap 5 detik. Nah nanti akan berupa grafik ya nanti dia ya. Nanti Anda bisa lihat aja lah nanti. Kita hitung sampai 5 detik aja ya untuk hasil triggernya ya. Karena ini sudah hampir 5 detikan ya. Kita stop saja lagi. Kita stop. Bagaimana hasilnya kita bisa lihat lagi nanti ya. Ini lagi kalkulasi tentang ini tadi grafiknya. Ini kemudian kita tinggal tekan grafik, maka akan muncul ya. Ini apa yang kita munculkan atau semuanya boleh. Nah ini semuanya kita munculkan OK. Maka dia akan menampilkan grafik, semua grafik ya. Nah ini dia. Karena kebetulan ini rata-ratanya dia seperti ini ya. Tidak begitu kelihatan ya. Karena ini grafiknya ini. Nah ini bisa lihat ini. Nah ini sangat sekali ya. Sangat kecil sekali ini. Sebenarnya ini banyak tampilannya kalau misalnya engine itu running ya. Running dan tidak seperti ini karena kebetulan ini mode trainer ya, seperti inilah. Maklumin saja ya, karena memang tidak bisa kita mengujinya secara real ya. Kalau mau real langsung ya di unitnya saja langsung ya. Oke. Yang penting di video tutorial ini Anda sudah tahu bagaimana caranya merekod per menit ya aktivitas dari suatu pengetesan ya lewat grafik ya. Itu aja. Saya rasa cukup untuk real time grafik sama data logger viewer ya. Itu kita bisa lakukan seperti yang Anda lihat tadi ya. Kemudian
Di sini ada lagi menu namanya Prosnotic Download ya. Jadi Prosnotic Download ini sama seperti halnya produk status report, cuma di ini bagian-bagian tertentu saja yang bisa diambil. Contohnya adalah apa? Total view, total idle time, kemudian log dasnya record. Artinya hanya bagian ininya saja ya yang diambil oleh Prosnotic Download, tapi selebihnya dia tidak ya. Oke, itu saja untuk Prosnotic Download. Kemudian kita langsung ke menu namanya ini kalibrasi. Oke, kita langsung masuk ke kalibrasi. Nah, ET ini juga salah satu fiturnya adalah bisa mengkalibrasi ya. Jadi dia bisa mengkalibrasi tergantung nanti menu yang kalibrasinya apa yang muncul. Nah, kemudian di sini ada kalibrasi tentang injektor trim calibration yang fungsinya adalah untuk mengkalibrasi injektor yang belum terdata ya serial numbernya di engine tersebut. Contohnya ini tadi kasusnya adalah serial numbernya dia tidak muncul ya serial numbernya, maka dia proses cut outnya dia tadi gagal ya, seperti itu. Oke, kita bisa langsung saja ini proses kalibrasi injektornya ya, kalibrasi injektor trimnya ya. Kita tinggal klik start, maka dia bisa di sini ada keterangannya not programmer ya, artinya not tidak diprogram ya, tidak diprogram. Jadi bagaimana kita caranya memprogram? Jadi kita harus mengambil dulu file trimnya. Kebetulan saya sudah ngambil di situs Caterpillar ya, dengan di sini ada 4 injektor ya yang dibutuhkan untuk backloader ya. Itu sama saja ya. Ekstensi filenya adalah dia ini TRM ya, TRM. Jadi untuk video cara pengambilan injektor trim file ini sudah ada di video sebelumnya ya, di video saya yang SIS itu sudah ada cara mengambil injektor trim code ya, atau injektor trim ya, calibration. Kita tinggal tinggal kita klik ini, klik 2 kali. Ini maka tinggal kita arahkan injektor mana yang Anda mau filenya ya, maksud saya filenya yang nomor 1 tadi yang mana yang Anda simpan ya dari situs Caterpillarnya tadi. Oke, kita langsung masuk ke injektor nomor 1 dan di sini serial numbernya ini ya. Ini sesuaikan sama template di injektor itu tadi ya. Yang ada logonya ya, ada logonya itu, ada barcode-nya ya. Seperti itu. Jika sudah ini tekan OK. Tekan open ya. Di sini ada keterangannya warning ya, jangan salah ya, misalnya untuk serial numbernya jangan sampai salah ya. Jika sudah benar maka tekan yes ya. Nah, maka di sini adalah injektornya trim, injektor trim itu sudah sukses diprogram ya. Jika sudah tekan OK, kemudian Anda klik lagi yang injektor kedua. Ini klik 2 kali. Maka di sini Anda pilih lagi yang injektor nomor 2-nya ya. Anda klik, kemudian Anda open, maka di sini sama seperti perintah yang tadi ya. Di sebelum-sebelumnya tekan yes saja ya. Maka dia sudah sudah sukses keterangannya, tinggal tekan OK ya. Selanjutnya sama halnya seperti injektor nomor 3 ya. Oke, kita akan lakukan langsung saja ya. Nah, ini tinggal tekan yes di sini. Maka sudah terprogram injektor tersebut. Kemudian ini injektor yang keempat kita lakukan lagi ya di sini. Nah, ini dia, tinggal tekan yes, kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah selesai cara mengkalibrasi injektor trimnya ya. Maka serial numbernya ini sudah real, sudah sama seperti injektor yang aslinya ya. Nah, kebetulan ini mode trainer ya. Kebetulan memang trainer ini sama seperti di unitnya ya, di unit yang sebenarnya, maka cocok lah buat bikin video ini. Kemudian di sini ada menu lagi, menu yang namanya adalah exchange ya. Di sini ada exchange. Jadi fungsinya exchange ini adalah untuk menukar misalnya injektor 1 ketemu injektor 3 ya. Artinya di sini bisa kita tukar ya. 1 dengan 2 atau 2 dengan 1 atau 1 sama 3, 1 atau 1 sama 4 itu boleh. Nah, kenapa sih ada menu seperti ini? Ini fungsinya adalah jika problem di injektor tersebut, maka Anda boleh menukar-nukarnya ya. Jadi Anda tukar dulu di aktualnya, kemudian Anda
apa? Anda tukar di sini juga ya. Misalnya nomor 1 ditukar ke nomor 2 ya. Nanti realnya nanti Anda tukar juga Anda buka covernya, maka Anda tukar itu injektornya ya dari nomor 1 ke nomor 2. Oke. Baru tinggal tekan OK. Maka dia akan berganti nomor 2 ke nomor 1. Nah, keterangannya jika sudah selesai ditukar, maka ada tertulis di sini adalah injektor exchange complete ya. Jadi sudah komplit. Nah, kalau misalnya masih error lagi, berarti memang masalah di injektor tersebut ya. Artinya errornya sudah berpindah ya. Errornya berpindah, maka injektor tersebutlah yang bermasalah. Oke, sampai di sini untuk masalah injektor trim calibration saya rasa cukup ya. Untuk selebihnya kita bisa lihat lagi di menu ET ini ya. Selain kalibrasi untuk injektor, apalagi tadi yang bisa dikalibrasi. Saya rasa cukup ya untuk menu kalibrasi ya. Dan ini sama seperti halnya yang lain juga ya. Ini tinggal tergantung nanti unitnya apa yang Anda mau kalibrasi ya. Seperti itu. Kenapa memang dibutuhkan kalibrasi ya, seperti yang Anda lihat tadi ya, bahwa contohnya adalah injektornya semuanya ini adalah injektor baru dan dia belum diprogram. Maka Anda harus memprogramnya ya. Dengan cara apa? Yang seperti halnya yang di video yang tadi yang saya lakukan ya. Oke, itu saja. Yang selebihnya ini hanya untuk kalibrasi operator maupun ligand sensornya. Kemudian di sini ada keterangannya lagi ya. Keterangannya di sini ada win flash, cara nge-flash, kemudian dyno test, kemudian ada synchronous hour. Itu semuanya menu-menu yang ada di ET ya. Tapi yang lebih penting adalah yang saya sampaikan yang tadi ya, karena yang selebihnya ini hanyalah tambahan-tambahan dari beberapa engine ataupun mesin yang ada di Caterpillar ya. Itu saja, saya rasa cukup ya untuk kalibrasinya, kemudian yang lain-lainnya. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.